Pagi di kampung nelayan itu selalu sama. Bau asin yang tebal, suara mesin perahu tua, dan sapaan singkat antar warga tanpa banyak basa-basi. Arun, lelaki 30 tahunan dengan kulit terbakar matahari, menghabiskan hidupnya di atas air. Ia bekerja sendirian, lebih suka mendengar suara dayung dan ombak ketimbang obrolan di warung. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena demam yang datang tiba-tiba. Sejak itu Arun jarang bicara kecuali jika terpaksa. Hari itu ia berangkat sebelum fajar. Langit masih gelap kebiruan. Lampu-lampu rumah panggung di tepi sungai tampak seperti kunang-kunang yang malas padam. Beberapa tetua kampung memperingatkan agar nelayan tidak memancing terlalu jauh karena arus sedang aneh belakangan ini. Air berubah rasa, begitu kata mereka. Arun hanya mengangguk, memasukkan bekal nasi dan pisang ke dalam perahu, lalu mendorongnya ke sungai. Arus terasa tenang, terlalu tenang. Kayu perahu menggerus permukaan air tanpa hambatan. Arun melempar jaring beberapa kali, namun ikan yang ia dapatkan hanya kecil dan kurus. Ia mengumpatinya pelan, memandang ke kejauhan. Kabut tipis merayap seperti selimut lembut yang menipu. Arun memutuskan untuk terus ke hulu. Sedikit lagi saja pikirnya. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi sekelilingnya. Tak ada burung, tak ada perahu lain. Hanya suara air yang memukul sisi perahu berulang-ulang, ritmis, sehingga membuat pikiran Arun seperti terbawa dalam ayunan. Ia mulai merasa waktu berjalan aneh. Matahari yang seharusnya naik justru tertutup kabut lebih tebal, hingga cahaya berubah pucat kekuningan. Setelah entah berapa lama, Arun melihat sesuatu di kejauhan. Titik-titik merah, seperti lentera. Makin dekat, lentera itu berjejer di atas perahu-perahu kayu. Tapi bukan perahu biasa. Bentuknya memanjang, dihias kain lusuh berwarna emas pudar. Di atasnya orang-orang duduk menjual barang, buah, ikan asin, keramik tua, bahkan kipas bambu dengan tulisan tangan yang ia tak mengerti. Arun mengerem dayungnya. Ia tahu pasar terapung seperti ini ada saat festival tertentu, tapi tidak di laut yang berkabut begini. Dan waktunya seharusnya masih pagi. Namun suasananya lebih mirip malam pasar sempit dengan bau lilin dan kayu basah. Seorang pedagang mendekatinya, duduk di perahu kecil yang hanya cukup menampung satu orang. Rambut pedagang itu panjang, menutupi sebagian wajah. Ia tersenyum kecil, tapi senyumnya terasa aneh dan membuat tidak nyaman. Ikan segar, ikan segar. Suaranya serak seperti tenggorokan kering. Arun baru menyadari sesuatu. Pedagang itu tidak memiliki bola mata. Hanya rongga hitam basah yang berkilat, seperti dua lubang menembus tengkorak. Arun terpaku. Tangan yang memegang dayung gemetar. Pedagang itu menyodorkan keranjang berisi ikan lele yang masih menggeliat meski kepala mereka terpotong setengah. Darahnya menetes perlahan, menimbulkan bau besi yang kuat. Tidak, ujar Arun terbata. Ia mundur sedikit. Pedagang itu tertawa pelan. Suaranya seakan berasal dari tenggorokan yang berlubang. Semua orang membeli di sini. Semua. Kata-katanya terputus. Karena suara lain muncul dari belakang. Denting alat musik tradisional seperti pinai, alat musik tradisional Thailand, dimainkan tanpa irama jelas. Pedagang lain menoleh bersamaan ke arah Arun. Gerak mereka lambat, namun terlihat seperti boneka yang sengaja dibuat kaku. Arun menelan ludah. Nafasnya berat, pikirannya mulai kabur. Bara lentera memantul di mata mereka, atau lebih tepatnya, lubang mata mereka. Begitu banyak rongga gelap menatap dirinya. Ia mendayung mundur terburu-buru, namun perahunya tak bergerak. Ia coba lagi dengan tenaga penuh, tetap diam, seolah air menahan setiap gerakannya.
Tiba-tiba seorang perempuan dengan kulit pucat naik ke perahunya tanpa suara percikan. Pakaiannya tradisional, basah menempel pada tubuhnya. Rambutnya panjang, menutupi punggung dan sebagian wajah. Arun dapat mencium bau lumpur busuk bercampur anyir ikan tua. Perempuan itu mendekat, terlalu dekat. Nafasnya dingin, menyentuh pipi Arun. "Kau mencari jalan pulang?" Suaranya seperti suara yang menggema. Arun tak mampu menjawab. Tenggorokannya seolah tertarik ke dalam. Perempuan itu menyentuh lengannya. Kulitnya terasa seperti daging mentah, lembek dan dingin. "Jalan pulang hanya untuk pembeli," bisiknya. Lentera-lentera di sekeliling bergetar. Suara air berubah, seperti gumaman orang banyak. Lirih, berbisik, memanggil namanya. Arun merasakan tubuhnya seperti tenggelam meski ia masih duduk di atas perahu. Di saat itu juga, dari kejauhan terdengar suara lonceng. 1 kali, 2 kali, 3. Semua pedagang menoleh tajam ke arah suara. Seakan ada sesuatu yang lebih penting dari Arun. Perempuan pucat itu berhenti setengah langkah, menoleh pula dengan gerakan patah seperti tulang retak. Arun melihat kesempatan. Ia mengambil dayung dan menyabet perempuan itu. Bukan untuk melukai, hanya untuk mendorongnya menjauh. Kulit perempuan itu terkelupas sepotong, jatuh seperti kain basah. Di bawahnya tampak otot merah berdenyut. Arun merasa ingin muntah. Perahu Arun mulai bergerak mundur pelan, seakan suara lonceng membuka jalur tipis di antara pasar terapung. Namun sebelum ia sepenuhnya masuk kabut, ada tangan-tangan dingin yang meraih perahunya dari bawah air. Arun tidak pernah bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Setelah insiden perahu yang menabraknya dan suara pasar yang muncul dari kegelapan, ia merasa tubuhnya lemas, dingin, dan telinganya berdengung seperti ada air menggenang di dalamnya. Ia tidak ingat kembali pulang, tidak ingat bagaimana bisa berada di dermaga saat fajar tiba. Yang ia tahu, saat kesadarannya perlahan kembali, ia sudah berada di rumahnya, bukan di perahu. Kepalanya berat, nafas terasa sesak seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Matanya membuka perlahan, dan di ruangan gelap remang, ia melihat ibunya duduk di samping ranjang dengan wajah pucat dan mata bengkak karena menangis semalaman. "Arun, kau sadar juga, Nak?" Suara ibunya bergetar, antara lega dan takut. Arun mencoba bangun, tapi seluruh badannya sakit, seakan dipukuli ombak sepanjang malam. Selimut terasa dingin, dan ia baru menyadari bajunya masih lembab, sedikit berbau lumpur dan sungai. "Bagaimana bisa aku di sini?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ibunya menggeleng cepat. "Tetanggamu menemukanmu pingsan di dermaga. Kau menggigil, tidak merespons. Mereka bilang jaringmu kosong, bekalmu hilang." Ia menahan napas, lalu menambahkan pelan, "Lentera di perahumu juga tidak ada." Arun membeku. Ia kembali mengingat kejadian semalam, pedagang dengan wajah pucat dan tanpa bola mata, dan suara-suara yang tidak terdengar, seperti manusia hidup. Ia menutup mata dengan keras, mencoba mengusir kilasan ingatan itu. Tapi bayangannya justru semakin nyata. Tangan-tangan kurus yang menawarkan barang-barang aneh, ikan busuk dengan mata membelalak, dan mangkuk penuh darah yang entah untuk apa. "Bu!" Arun menarik napas gemetar. "Semalam aku melihat sesuatu." Ibunya mengernyit heran, menunggu lanjutannya. "Tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya mimpi yang terlalu buruk."
Ia ingin bercerita semuanya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Entah rasa takut dianggap gila, atau karena bagian terdalam instingnya berkata bahwa beberapa hal tidak boleh disebutkan sembarangan. Sore itu, kabar tersebar di kampung. Arun ditemukan pingsan setelah melaut sendirian. Orang-orang datang menanyakan keadaannya. Beberapa menyarankan ia berhenti melaut sementara. Beberapa hari setelahnya, tetua kampung datang berkunjung. Lelaki tua itu jarang keluar rumah, dan lebih jarang lagi datang ke kediaman orang lain. Ia duduk bersila di depan Arun, menatap pemuda itu dengan sorot mata, yang seakan mengetahui sesuatu yang Arun sendiri tidak mengerti. "Kau melihat lentera merah itu ya?" kata tetua tiba-tiba. Arun kaget. "Dari mana Anda tahu?" Tetua tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan segenggam kapur dan seikat daun kering dari kantong kainnya. Daun itu dibakar perlahan di mangkuk tanah liat. Asapnya tipis, berbau pahit bercampur tanah basah, seperti aroma hutan setelah hujan. "Jika suatu malam kau melihat pasar saat sedang melaut," ucapnya pelan, "jangan mendekat. Jangan menatap lentera merah itu terlalu lama. Itu dunia kita." Arun menelan ludah. Tengkuknya tiba-tiba dingin. "Apa yang sebenarnya kulihat?" bisiknya. Tetua kampung hanya membalas dengan kalimat yang membuat bulu kuduk Arun berdiri. "Yang berdagang di sana bukan manusia. Yang kutahu, jika kau melihat pasar itu, jauh tidak akan kembali. Bersyukur kau masih bisa pulang. Tapi aku takut mereka merencanakan hal buruk untukmu." Asap dari daun yang terbakar mulai memutih, menyebar ke seluruh ruangan. Ibu Arun merapat ketakutan, sementara tetua menaburkan kapur di pintu, jendela, bahkan mengusapkan sebagian ke kepala Arun. "Jangan melaut dulu," katanya sebelum pulang. 3 malam berlalu sejak Arun ditemukan pingsan di dermaga. Luka-luka di kulitnya mulai memudar, tapi rasa sakit aneh di tulang belakangnya bertahan seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulit, dingin, bergerak pelan seperti cacing yang mencari jalan keluar. Ia tidak berani mengatakan itu pada siapapun. Sejak kejadian itu, Arun jarang keluar rumah. Ia lebih sering termenung, memandangi laut dari balik jendela rumahnya. Namun setiap Arun menatap terlalu lama, ia merasa sedang dilihat balik oleh sesuatu dari dalam air yang lebih dalam dari yang terlihat. Pada malam keempat, hujan turun tipis. Angin membawa bau amis sungai, lebih tajam dari biasanya. Ibunya sudah tidur, namun Arun terjaga tanpa alasan jelas. Tidak mengantuk. Matanya terasa kering, seperti sudah berminggu-minggu tidak memejam, namun ia tidak merasa lelah. Saat berjalan ke halaman belakang untuk mengambil air, langkahnya terhenti. Perahunya ada di sana dengan lentera merah, seperti yang dia lihat di pasar itu. Tubuhnya hanya membeku, rahangnya mengeras. Lentera itu tampak baru, lebih bersih dari sebelumnya, seolah tangan seseorang baru saja menggantungnya. Cahayanya berdenyut pelan, merah seperti daging segar. Arun menunduk cepat, memaksa matanya menjauh. Namun 1 detik terakhir, di gelap kaca lentera, ia melihat refleksi wajah sendiri tanpa bola mata. Ia mundur, napas kacau, hampir terjatuh. Dalam hatinya ia tahu, mereka itu belum selesai dengannya. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar sebelum matahari tinggi. Somchai, nelayan muda yang juga tetangga Arun, hilang. Hanya perahunya yang ditemukan mengapung, jaring robek, dan di tengahnya ada ikan-ikan mati membusuk dalam posisi tak wajar. Mulut terbuka seolah berteriak, sisik terkelupas seperti direbus perlahan.
Orang-orang kampung berbisik takut. Sebagian menyebut itu tanda buruk dari laut. Arun menelan ludah. Ia merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Seolah ketidakhadirannya memaksa sesuatu mencari korban lain. Sejak hilangnya Somchai, Arun berusaha menganggap semuanya sebagai mimpi buruk. Ia tidak pernah cerita pada siapapun, bahkan pada ibunya. Namun 3 hari setelah kejadian, seseorang mengetuk pintu rumahnya, tepat tengah malam. Arun yang baru hendak tidur langsung merinding. Ketukan itu pelan namun semakin lama semakin keras, memaksa untuk terbuka. Dengan napas tercekat, Arun menghampiri jendela. Dari sela tirai, ia melihat seorang laki-laki berdiri di depan rumahnya. Tubuhnya terlalu basah, seperti baru keluar dari dasar laut. Bajunya melekat di kulit pucatnya, rambut hitamnya menutupi sebagian wajahnya. Namun Arun mengenalinya, pedagang yang dulu menawarinya ikan busuk di pasar kabut itu. Si pedagang menengadah pelan, tepat ke arah Arun. "Kenapa kau tak beli apapun malam itu?" Suaranya parau seperti air dicekik. Arun mundur panik, menahan napas. Laki-laki itu terus bicara, semakin dekat dengan pintu. "Kau sudah lihat pasar kami, tapi pulang dengan tangan kosong." Arun spontan menutup pintu rapat dan menguncinya, membaca doa terburu-buru. Suaranya bergetar. Dari luar, lelaki itu tertawa, tawa yang panjang dan terdengar mengerikan. "Hahaha, aku akan kembali sampai engkau membeli sesuatu, sampai engkau tebus kunjunganmu." Dan benar saja, lelaki itu kembali malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi. Seminggu penuh. Suaranya memanggil-manggil nama Arun dari teras. Kadang terdengar dari arah bambu belakang rumah. Kadang terdengar di bawah lantai rumah panggung mereka. Seperti sesuatu merayap di sana. Arun tidak tahan lagi. Ia harus menutup semuanya. Hanya ada satu cara. Ia kembali ke sungai. Malam itu Arun mendayung perahunya menuju kabut dengan tekad bercampur takut. Perahu-perahu terapung kembali dengan cahaya lentera suram. Para pedagang menatapnya. Ikan-ikan busuk, udang yang masih menggeliat, meski setengah tubuhnya hilang, dan barang-barang yang tidak wajar dijajakan seperti biasa. Pedagang yang dulu datang ke rumahnya berdiri paling depan, tersenyum lebar dengan gigi hitam patah-patah. "Kau kembali," desisnya. "Apakah kini kau datang untuk membeli?" Arun menelan ludah. Ia hampir mengangguk ketika matanya menangkap sesuatu di perahu sebelah kiri. Somchai. Ia duduk kaku dengan pakaian terakhir yang ia kenakan hari hilang. Kepalanya miring tidak wajar, leher seperti hampir patah. Namun yang paling membuat Arun membeku, bola matanya hilang. Dari rongga hitamnya menetes air sungai perlahan, seperti ia masih menangis di dunia yang tidak lagi mengenalnya. Somchai tersenyum menampakkan gigi yang tinggal separuh. "Jangan lama-lama, Arun. Sebelum mereka memilih untuk mengambilmu." Pedagang itu mencondongkan tubuhnya ke arah Arun. "Jadi, membeli?" Lengan-lengan pucat mulai meraih perahu Arun. Telapak tangan mereka dingin, basah, memaksa. Baru saja Arun hendak berteriak, sebuah suara berat dan tegas memotong suasana. "Cukup!" Kabut terbelah. Dari perahu lain muncul seorang tetua kampung yang datang ke rumah Arun saat itu. Ia terdengar membaca doa dalam bahasa tua yang Arun tidak mengerti. Para pedagang mendesis marah.
Lentera-lentera merah berkedip, seperti lilin yang hendak mati. Tetua itu berteriak, "Lompat ke sini, Arun. Jika kau membeli sesuatu, kau akan menjadi milik mereka." Seperti Somchai, pedagang-pedagang itu mulai menjerit, wajah mereka berubah menjadi lebih mengerikan. Kulit retak-retak seperti lumpur kering. Tidak ada yang boleh pergi sebelum membeli. Gelombang air tiba-tiba menghantam perahu Arun. Tetua itu kembali mengucapkan doa lebih kencang, menghantamkan tongkatnya ke air. Suara jeritan menggelegar, dan dalam sekejap, semuanya hilang. Arun sudah melompat ke perahu tetua. Tetua duduk di depannya, tampak lelah. "Aku melihatmu pergi malam ini," katanya pelan. "Dan aku mengikuti. Syukurlah aku tidak terlambat." Arun ingin menanyakan soal Somchai, tapi suaranya tidak keluar. Tetua hanya menatap sungai. Pasar itu akan selalu ada, menunggu jiwa baru untuk ditahan. Kau selamat. Tapi ingat, ia menatap Arun dengan mata yang entah kenapa terasa lebih tua dari umur manusia. "Jika kau melihat lentera merah menyala di laut, kau harus menjauh. Jika tidak, mereka akan menagihmu dan membuatmu menjadi seperti mereka."